Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, teman-teman setia, para penyimak, para pemerhati dunia transportasi. Masih jumpa bersama kami, channel Ayunda Kencana Sakti, yang selalu membahas tutorial-tutorial atau pengetahuan yang berbasiskan angkutan besar, entah itu ya khususnya bis ya, tapi setidaknya implementasinya bisa buat kita semua, baik itu di truk, baik itu di mobil pribadi atau di mana saja, ada yang bisa ditarik benang merah sehingga berguna bagi kita semua. Kawan, saat ini saya sengaja mengambil shoot di dalam mobil. Untuk apa? Untuk memberitahu kawan-kawan semua bahwasanya dalam sebuah perjalanan jauh, dalam sebuah perjalanan panjang, seorang driver atau seorang pengemudi itu menentukan keamanan ataupun sebuah kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Nah, yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenali atau mengetahui ciri-ciri bagaimanakah pengemudi itu mengantuk. Sehingga seringkali ya kita mendengar, kita mengetahui berita dalam cuplikan-cuplikan di TV, di radio, bahkan di media-media sosial, sebuah kendaraan ngambil jalur kanan menentang arah, kemudian bertabrakan atau kecelakaan tunggal. Nah, 85% atau bahkan mendekati 90% bahwa kecelakaan tunggal itu faktornya adalah mengantuk. Nah, dan hampir 90% bahkan lebih bila disurvei, itu seorang pengemudi mengantuk itu tidak mengetahui kalau dirinya mengantuk. They not recognize himself that they are sleepy. Jadi bagaimana reaksi-reaksi dari seorang pengemudi apabila dia mengantuk, apabila kita berada di sisinya, atau mungkin seorang berada di angkutan umum kemudian melihat driver sebuah bis. Nah, akan kita ulas. Nah, pertama yang harus kita lihat adalah posisi dia. Seorang sopir dengan santainya seperti ini, dia akan menghadap ke jalan, memegang setir, sesekali memegang sneleng atau bahkan stick dim pas, atau kakinya menginjak rem, kopling. Nah, seorang pengemudi yang ngantuk pada dasarnya pertama adalah dia tidak fokus, they not focus, red eyes, mata merah ya, kemudian merah, sering berkedip-kedip. Nah, tidak wajar lah, dalam arti kalau biasanya bercakap-cakap biasa ya dia merah, kemudian gini. Nah, kemudian hal itu terkondisi dengan bila di jalan itu dia susah membaca rambu-rambu. Contohnya exit tol. Nah, exit tol tuh dia bacanya gini, lama sekali mengeja, seperti orang belajar A B apa C aja, G ogo, jago, pitik. Nah, itu seperti itu bacanya. Jadi dia jalan, kita udah bisa baca, tapi begitu kita di jalan melihat penunjuk arah itu bacanya lama. Itu dia mengantuk. Kemudian saat di jalan, saat di jalan, kemudian selain tadi mata merah dan dia sering melamun, jadi pandangannya kosong, vakum. They don't have pandangannya menatap dengan kosong, jadi empty, seperti ya. Nah, seperti ini. Jadi
yang dia tahu bahwa sesuatu itu lurus jalan, jadi belok ya tapi empty, jadi kelihatan ya orang empty kayak kesurupan. Jadi intinya dia itu vakum. Nah, hal itu dibuktikan dengan semakin parahnya dia gelisah, mungkin dengan tanda-tanda lah. Orang gelisah paham ya, nggak perlu saya jelaskan namanya orang gelisah menunggu pacar, gelisah menunggu yang lain, gelisah. Nah, seperti itu. Jadi apabila dipastikan seorang seperti itu menghadapi hal-hal tersebut, bahwa 25% orang itu mengantuk, danger ya, apalagi di jalan tol. Bukan hanya kita yang lewat di jalan tol, tapi banyak orang pengguna jalan lain yang berhati-hati bisa celaka karena kelengahan kita ya. 25% yang saya sebutkan tadi cukup menjadi modal untuk sebuah kecelakaan lalu lintas. Anda mau? Tidak, tentu saja tidak, karena kita semua ingin perjalanan kita semua selamat sampai tujuan, keluarga di rumah juga menunggu. Oke kawan, apabila sudah menemukan hal-hal tersebut ya, apabila si driver didn't recognize suatu tidak mengetahui hal-hal itu terjadi pada dirinya, biasanya saat dia ditanya, Pak berhenti cari rest area Pak, istirahat dulu, ngopi dulu, dia akan bilang, saya nggak ngantuk. Seperti itu pasti 100%, saya nggak ngantuk, padahal dia sudah sulit baca, dia sudah gini-gini. Nah, dia akan dalam bahasa Jawanya mak gregah. Nah, tahu mak gregah ya, mak betunduk atau mak penerlang gitu. Mak penerlang tahu ya, tiba-tiba sehat. Tapi percayalah, hanya paling 10 menit bertahan kalau kita tidak bisa menguasai keadaan dan pikiran kita. Danger. Jadi begitu semua sudah hal itu terjadi, maka segera menepi, cari pom bensin, cari rest area, atau cari tempat aman untuk berhenti. Jangan di tengah jalan ya. Ingat, jangan di tengah jalan. Kalau di tengah jalan parkir mobil ya sama juga blow on ya. Oke. Kemudian setelah tadi kita pastikan 25% hal-hal itu mengantuk, kita lebih membahas ke yang lebih ekstrim lagi. Jadi hal-hal yang sudah saya pelajari, karena saya sering sekali keluar kota, bahkan mungkin ke Jakarta menggunakan mobil ini bisa 3,5 jam atau gimana. Kita membahas di sini bukan dari error mobilnya, tapi dari human errornya, sehingga error mobil nanti akan kita bahas sambil mendalami sebuah mesin atau sebuah onderdil. Pelan-pelan kita bahas, kita pelan-pelan ya. Nanti nek nggak pelan-pelan, nanti kita nggak ada bahasan YouTube, nanti habis materinya. Selanjutnya saya pernah upload. Coba cek coba, tak carikan di sini. Judulnya TikTok terakhir mobil cabe. Kalau nggak salah mobil Lampung. Pernah saya upload, dia laka. Nah, saat itu saya sudah tahu proses dari gambar video itu, dia mengantuk. Dari mana? Dia seperti ini. Nah, saat di TikTok dia mantuk gini. Itu ngantuk. Dipastikan ngantuk. Coba lihat matanya, coba dicek dulu yang tadi saya sebutkan di video. Dia ngantuk. Nah, kemudian dia melakukan gerakan seperti ini. Ini gerakan yang tidak lazim pada mengemudi ya. Jadi gerakan-gerakan yang dia kerjakan itu adalah gerakan di mana dia itu menahan ngantuk yang sangat dahsyat, kelebihan dari 25% tadi. Apa? Jadi kesulitan, kepala ini sulit untuk mencicil, untuk melotot ke depan melihat jalan raya. Susah. Ya, susah sekali. Nah, kemudian ekstrimnya menguap. Wah, bahkan kalau yang malu sih mungkin pakai tapi kan tetap aja menguap, ditutup ya kan. Nah, kalau sudah sampai ke tahap ini, ke fase ini, apalagi dia sampai sambil nyopir garuk-garuk kepala, garuk-garuk gini, kemudian gini, kemudian kakinya menghentak-hentak gini. Nah, itu sudah 50%. Dia sudah 50% tidak bisa menguasai driver ya. Ingat, drive is war, drive is how to manage
this steer ya. Jadi bagaimana menguasai setirnya sampai tujuan, apalagi perjalanan jauh, apalagi sekarang semuanya tol road, semuanya tol murni, kita harus fresh. Banyak laka, banyak kejadian itu karena kita nggak fresh ya. Ingat, kalau sudah sampai gerakan-gerakan yang tidak lazim dilaksanakan, seperti gudruk, kemudian gini, kemudian gini. Nah, itu sudah fatal sekali, sangat fatal. Nah, dipastikan kalau sudah seperti itu 50% ya, sampai lihat depan ya, istilahnya lihat lazim, ini kadang mepet seperti ini, atau mungkin mepet di belakang. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang tidak lazim. Itu sudah 75% dia sudah dipastikan mengantuk. Fatalnya lagi kawan, jadi kelanjutan dari 50% ini ya, jadi dia tidak ingat. Misalnya ditanya sama penumpang belakangnya, Pak, kalau ke Semarang sampai berapa jam lagi? Padahal sudah sampai Weleri, ya kan? Tinggal jawab simpel, 1,5 jam lagi sampai. Tapi dia lama mikirnya, ini sampai mana tadi ya? Nah, detik-detik kecelakaan di sini mulai, ya, detik-detik kecelakaan karena si pengemudi sudah tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Begitu akan ditanya sekelilingnya, dia mak gegah, tapi sampai detik ini paling bertahan 5 menit. Ya, setelah itu dia ngantuk lagi, ngambang lagi, kemudian dia sangat istilahnya itu berat matanya gini. Nah, celakanya lagi, setirnya sering kiri dikit, kanan dikit, kiri dikit, zigzag. Ya, kalau udah sampai detik ini 75% nyawa Anda taruhannya, ya. Jadi fatal sekali kalau sopir mengantuk. Kenalilah sopir mengantuk, entah itu saudara Anda, entah itu sopir Anda, entah itu Anda sedang di angkutan umum. Jadi selalu cek keadaan. Meskipun itu sopir double, tetap saja yang namanya ngantuk itu adalah penyakit. Obat ngantuk itu tidak ngopi, obat ngantuk tidak lari-lari, tapi tidur, ya. Nah, apabila Anda menemukan driver yang seperti ini, segera menepi. Pak, nepi. Ya. Wah, masih jauh rest area. Ada trik-trik khusus untuk si driver agar mengganjal mata supaya tidak ngantuk, menghambat ngantuk. Jadi diantaranya 1, cemilan. Ya, cemilan, kemudian diajak ngobrol. Hanya 2, ya, hanya 2 itu. Cemilan mungkin kasih aja cemilan yang keras supaya dia gini kan akibatnya susah, atau kacang dimakan sekulitnya, itu akan menghambat sampai ke rest area di mana dia akan beristirahat. Nah, di rest area bisa tidur sebentar, ngopi, kemudian lanjutkan perjalanan lagi. Demikian terus. Bahkan sekarang kalau yang namanya tol itu maksimal kalau saya 3 jam harus berhenti. Ya, kawan, itu mungkin hal sepele tapi tidak pernah kita perhatikan apabila kita di jalan. Kadang apabila seorang ibu yang nyopir anaknya, kuat bu, padahal tidak kuat, padahal dia sudah sampai ke 50% tadi. Bahaya, ya. Jadi harus orang lain yang mengingatkan, terutama angkutan umum. Angkutan umum itu kan orang nggak tahu, orang nggak kenal, mau negur sungkan, tapi rata-rata mereka sampai ke 50% rata-rata. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita mawas diri sebagai penumpang, kita memberikan pengetahuan kepada kita seperti apa sih ngantuk. Ngantuk di tempat tidur beda dengan ngantuk di jalan. Ngantuk di jalan itu bisa sampai halusinasi, 99% laka halusinasi. Kita nyetir, mata ke depan, mata melotot, tapi pikiran kita kadang seperti, maaf, saya pernah kejadian nyopir tapi saya seolah-olah membawa Formula 1. Waktu itu saya balapan dengan, lupa saya, Ayrton Senna ya kalau Formula 1, atau yang jelas bukan Elias Pikal atau Lem Sweking. Tapi waktu itu tahun 2002 saya halusinasi panjang sekali dari Bangil sampai Probolinggo. Saya terbangun sudah berhadapan dengan truk tronton. Saya terbangun, saya goyang kiri. Nah, itu adalah halusinasi.
yang saya benar sudah alami. Jadi kalau sudah sampai halusinasi berarti 99% laka ya. Ingat, mobil ini tidak untuk mencelakai diri kita, tapi untuk mempermudah diri kita. Kendaraan umum itu adalah untuk mempermudah diri kita, bukan untuk mencelakai diri kita. Seorang driver bukan untuk hanya semata-mata untuk menyeber saja, tapi untuk menjaga keselamatan dan keamanan semua penumpang. Baik kawan-kawan, subscribe dan like, atau bahkan kalau yang suka dengan pendapat saya silahkan share. Tapi setidaknya saya berusaha untuk menyelamatkan, saya berusaha untuk memberikan sebuah pengertian bahwa di mana kita harus berhati-hati sebagai penumpang. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Tetap sukses, tetap semangat hidup, semangat dalam kondisi apapun ya. Keadaan sedang sulit, kita harus tetap bertahan hidup. Terima kasih, salam hidup, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.